Halo Budian dan teman-teman, aku Reno. Aku Kristo. Jadi kami di sini lagi sedang dengan Om Kim. Ya, jadi kami sedang dengan Om Kim. Nah, jadi pada hari ini kita akan ada tugas agama. Sebelumnya kami dari sekolah ini Om, dari sekolah SMA SD Sapiense. Jadi kami ada tugas agama untuk interview beberapa pemimpin agama gitu Om. Nah, kita langsung mulai ke pertanyaan aja ya. Boleh. Oke. Mulai pertanyaan untuk yang satu Om Kim. Gimana sih pandangan Bapak ini tentang keagamaan di Indonesia Om? Indonesia itu satu-satunya negara ya yang terbaik untuk toleransi beragama. Kita bisa lihat aja bagaimana Timur Tengah, bagaimana Afrika, bagaimana Eropa. Indonesia itu adalah satu negara dengan suku semuanya itu, kemudian dengan bermacam agama, dan itu sampai sekarang itu terbaik di dunia. Tidak ada yang mengalahkan Indonesia. Toleransi yang paling bagus. Ada yang lagi? Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Menurut Bapak, apakah peraturan-peraturan yang ada di Al-Quran masih berlaku di zaman sekarang? Ya. Gini, Al-Quran itu wahyu kan gitu. Jadi kita punya satu dalam agama kita itu kita punya satu pandangan. Kalau manusia itu punya namanya bias ya. Kalau kita berbicara ada bias biologi dan otak kita, setiap orang itu punya keinginan sendiri-sendiri, ya kan? Seandainya setiap orang itu mempunyai cara perintah aturan sendiri, kan hancur nanti itu dunia jadi hancur kan. Makanya Quran itu sebagai wahyu, ya. Jadi kan ayat Quran itu sebagai wahyu itu yang menjadi interpretasi manusia untuk bertindak secara moralitas, secara eksistensi, spiritualnya, semua itu harus diatur dalam wahyu. Jadi kalau dikatakan apakah Quran itu bisa mengikuti zaman? Ya, semua yang bersifat wahyu, semua yang bersifat wahyu itu bisa mengikuti zaman. Dari Taurat, Injil, Quran, yang bersifat wahyu itu bisa mengikuti zaman. Karena aturan-aturan itu yang bikin bukan manusia, yang bikin kan Allah kan, Tuhan kan. Jadi kalau dikatakan bisa nggak? Oh iya bisa. Bagaimana tentang orang-orang yang sendiri, misalkan apakah ada yang mengikuti apa nggak mengikuti? Dunia ini didesain dari awal mulai dibangun peradaban, kemudian hancur, bangun peradaban hancur. Dunia itu semacam itu. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengikuti perintah dengan baik, misalkan ada agama, orang yang mengikuti agama dengan baik, ada yang tidak baik, itu memang suatu kondisi yang beragam-ragaman dunia, itu warna dunia itu semacam itu. Jadi kalau ikut apakah sesuai, saya masih katakan masih sesuai. Masih sesuai Om? Ya. Terus selanjutnya, kalau misalnya nggak menaati peraturan di Al-Quran gitu, ada hukumnya nggak sih? Kayak dari kitabnya atau agamanya sendiri. Jadi ada hukumannya atau enggak? Ya, setiap yang dijadikan hukum ya, kita tahu di mana saja di Indonesia lalu lintas juga para melanggar dihukum, melanggar merusak hak orang lain juga dihukum. Sama yang tidak mengikuti perintah di Quran pun ada hukumannya. Tapi hukuman itu sifatnya tidak mutlak. Artinya gini loh. Artinya misalkan seseorang itu punya kesalahan dan dia mau merubahnya, kecuali kesalahan-kesalahan yang sifatnya fatal, misalkan pembunuhan dan sebagainya, itu harus dihukum. Prosesnya melalui apa? Prosesnya melalui negara loh. Oh, jadi bukan kemudian Islam itu menggunakan Quran untuk menghukum, tidak boleh. Karena ada undang-undang yang harus diikuti di undang-undang negara. Maka semua orang Islam itu harus mengikuti undang-undang negara. Lalu lintas juga mengikuti undang-undang negara. Untuk perdata pidana itu harus mengikuti undang-undang negara semua itu. Jadi tidak menggunakan hukum di dalam Quran, tidak bisa semacam itu. Oke, ada lagi? Lanjut pertanyaan keempat Om. Kalau mau jadi pemimpin agama di Islam itu caranya gimana sih Om? Buat step-stepnya.
pendidikan berapa lama kah misalnya, atau harus dari pesantren atau orang biasa? Sebetulnya Islam itu nggak mengenal namanya pemimpin agama, itu nggak mengenal. Jadi kelembagaan Islam itu ketika mulai dibentuk kelembagaan di zaman dinasti Umayyah, itu baru ada kepemimpinan, ada guru, ada ustadz, ada ini macam-macam itu sejak kondisi di zaman dinasti Umayyah. Islam itu tidak semacam itu. Dulu Islam hanya satu pemimpinnya, seorang nabi. Kemudian Khulafaur Rasyidin. Nah, kemudian ada ustadz kiai, itu nggak ada sebetulnya itu. Ustadz kiainya itu nggak ada semua. Itu sinkretisme budaya. Jadi itu adopsi dari agama setempat, ya kan? Kayak Kiai Selamat itu kan sapi ya itu, sapi apa kebu itu. Jadi kambing, iya. Nah, kemudian panggilan ustadz itu guru itu sama seperti guru-guru kita yang di sekolah sedes itu sama, itu guru. Kalau di Islam namanya ustadz. Bagaimana untuk menjadi ustadz? Sama prosesnya, harus ada akreditasi, sama semacam itu. Cuma perbedaannya gini, apakah ada ustadz di luar itu? Itu sinkretisme. Jadi ustadz di luar wilayah kelembagaan macam sekolahan atau orang di kampung dipanggil ustadz, itu hanya sekedar seorang itu mengikuti harmoni budaya setempat. Jadi itu tidak menunjukkan label orang itu baik, itu enggak. Islam tidak pernah mempunyai superior ya. Dia nggak pernah mempersuperiorkan sama orang, itu tidak boleh. Dalam Islam itu tidak boleh ada orang satu superior. Nggak boleh ada orang yang paling suci, orang yang paling baik, tidak ada itu. Itu kita batalkan semua, kita nggak mengaku itu semua. Jadi semuanya harus dalam kondisi manusia. Ceritain dikit ya biar kita tahu. Islam itu mengenal manusia itu dalam 5 hal. Apa itu? Pertama namanya insan. Insan itu manusia yang mempunyai tanggung jawab dan konsekuensi dalam setiap perbuatannya. Kemudian anas itu adalah manusia sebagai makhluk sosial, ya. Kemudian insu adalah manusia yang punya kecerdasan, bertanggung jawab dengan psikologi kejiwaannya, moralitasnya. Kemudian bashar, manusia punya tubuh, ini namanya bashar. Kemudian namanya Bani Adam itu manusia yang punya histori, punya sejarah, punya orang tua. Itu Islam mempunyai 5 penilaian tentang manusia. Jadi dengan demikian tidak ada satu manusia pun yang harus dimuliakan dalam Islam. Semuanya sama, semua dalam kondisi yang ceteris paribus ya, itu pada titik yang seimbang. Dari untuk pertanyaan yang terakhir Om, terakhir ya sudah 5 aja cukup nih Om. Yang terakhir yaitu apa sih Om hak dan kewajiban yang diperoleh setelah menjadi ustadz atau orang awam, yang misalnya kalau di Katolik itu romo gitu loh Om. Jadi apa sih hak dan kewajiban yang harus dilakukan? Hak dan kewajiban orang Islam, kita bicara kewajiban dulu ya. Kewajibannya itu amar ma'ruf nahi munkar. Dia harus berbuat baik. Dia harus mencintai sesamanya, sesama semua makhluk, pohon, gunung, manusia, hewan, semuanya ya. Amar ma'ruf nahi munkar. Jadi dia itu harus berbuat baik dan mengingatkan apabila ada yang berbuat salah, ada yang merusak alam harus diingatkan, ada yang merusak membuat kejahatan harus diingatkan. Itu kewajibannya, haknya. Sekarang itu kan kewajibannya. Sebetulnya hak orang Islam itu sama sebagai dengan semua hak manusia. Tidak ada yang nggak ada eksklusif. Haknya sama. Mau dia itu mau kecil, mau gede, mau dia pejabat, mau dia punya nama mentereng lah, itu haknya sama. Dia sebagai manusia yang harus mengikuti aturan semuanya itu dengan hak-hak yang diterimanya sama. Tidak ada eksklusif. Aku sebagai seorang ustadz harus mendapatkan uang segini, harus mendapatkan kehormatan segini, tidak ada. Ustadz sebetulnya pemimpin agama itu tidak boleh dibayar. Di Islam tidak diperbolehkan dibayar. Itu kita harus tahu.
Jadi Islam tidak memperbolehkan, misalkan aku ngajarkan satu ilmu agama misalkan ya, kemudian aku itu tidak boleh. Pelarang itu larangan keras itu. Tapi kemudian kalau ada yang minta bayaran itu jelas tidak mengikuti ajaran Islam. Kita nggak memberikan dakwah itu sama sekali tidak diperbolehkan menarik bayaran, tidak boleh sama sekali. Kalau kamu punya uang kasih, gitu. Harusnya masih dikasih. Kita nggak boleh minta, nggak boleh. Artinya kalau demikian, apakah ada sesuatu yang istimewa? Nggak ada sesuatu istimewa. Aku, adik-adik semua ini sama, konteksnya sama, nggak ada jabatan strata ustadz itu nggak ada, kiai itu nggak ada, semuanya sama. Kita manusia, orang masyarakat Indonesia harus saling menyayangi, saling mencintai, saling mendukung, saling gotong royong, semacam itu. Islam semacam itu. Ada yang lain? Silakan. Jadi ini pertanyaannya sebenarnya agak sensitif Om. Boleh. Soalnya kan buat edukasi buat kita semua juga nih. Nah jadi pertanyaan dari aku nih, apa tanggapan Om soal oknum-oknum agama Islam yang marah kalau bangun gereja di lingkungannya? Itu tolol kan. Langsung aja ya Om ya. Jelas tolol. Kerasin lagi enggak? Enggak usah ya. Islam itu nggak memperbolehkan memaksa agama, nggak boleh melarang agama apapun, nggak boleh. Mau di sini gereja, di sini kelenteng, nggak boleh. Itu orang tolol kan, nggak ada semua. Gini loh, kembali lagi tadi aku mengatakan kan, Islam itu sebagai anas, makhluk sosial. Makhluk sosial ya harus. Ya kamu suka makan sayur ya, masa tak suruh makan daging. Kamu sukanya makan kacang, masa aku suruh makan yang lainnya kan nggak boleh gitu. Itu kemaksaan. Tak ceritain ya, kondisi semacam itu orang-orang itu mengalami namanya ketidakharmonisan akal. Itu namanya kognitif disonansi. Jadi orang semacam itu tidak patut kita tiru, atau itu bukan refleksi atau pencerminan Islam, tidak sama sekali. Jadi Islam semua, kamu mau sekolah di mana saja, kamu mau tidur di mana saja, asal memberikan lingkungan yang baik, itu nggak masalah. Ada gereja kan bagus dong, orang bisa datang ke sana, bisa beribadah di sana, ya bagus dah, daripada aku mabuk-mabukan kan ya. Iyalah, jadi gini loh, yang penting kita itu gini, kita itu Indonesia itu tidak ada namanya ras atau diskriminasi, sudah ada. Itu yang diskriminasi itu sebetulnya itu mereka punya kepentingan. Mereka kepentingan entah itu apalah terserah, tapi itu kepentingan sendiri. Itu tidak mencerminkan satu umat, itu tidak ada. Orang misalkan ya, orang yang Hindu misalkan mau membuat rasis, itu bukan orang Hindunya, itu satu oknum yang punya kepentingan. Islam juga sama. Kemudian misalkan ada orang yang mengatakan radikal, itu kalau dia memang radikal, kenapa? Tangkap saja kan gitu. Jadi kan kenapa kita harus jangan sampai ada namanya ilusi spiritual ya. Ilusi spiritual itu dia merasa bahwa kalau sesama agama itu kesalahan apapun harus dimaafkan, enggak semacam itu. Itu ilusi spiritual. Jadi kalau dia salah radikal, tangkap gitu. Dia penjara. Aku bilang apa ya? Islam itu tadi insan, dia punya satu perbuatan dan dia mempunyai konsekuensi setiap perbuatannya, dia bertanggung jawab. Kalau dia membuat kesalahan, tangkap. Benar. Nah, cuman gitu. Ada lagi enggak? Yang lain yang lebih sensitif lagi? Reno, ada mau pertanyaan lagi Reno? Ya ada. Diperluas. Kayaknya udah. Probing. Kayaknya udah Om, itu aja pertanyaannya Om. Soalnya emang kita udah nyediain pertanyaan juga. Terus kalau emang ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami minta maaf. Terima kasih ya Om. Nggak mau ya? Lagi. Ngomong lagi. Ya sekian dari kami. Terima kasih banyak. Terima kasih buat teman-teman adik-adik semua ya. Salam semua buat guru-guru di sana. Saya mau tambahan. Ya silakan Om. Kita itu semua itu saudara.
Kita semua saudara, saling menyayangi, saling mencintai, beribadah menurut agamanya masing-masing, saling menghormati. Jangan pernah ada perpecahan, jangan pernah ada perpecahan ya. Indonesia kalau pecah kita rugi, jelas tuh ya. Jangan ada satu oknum pun yang memecah belah kita. Jangan sampai ada. Jangan pernah ada. Itu kita semua namanya agama yang dari wahyu itu semua memerintahkan saling menyayangi. Di luar itu semua adalah kepentingan otoritas tertentu. Demikian ya Mas ya. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Kita tutup di sini. Oke.